Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kades, jadi kedatangan kita hari ini sebenarnya untuk membahas masalah ada beberapa desa yang dibatalkan pemekaran. Menurut Pak Kades, apa yang terjadi ini sebenarnya kendala apa yang membuat desa-desa tersebut batal untuk dimekarkan? Oke, baik Bung, mungkin akan kami coba jawab. Perkenalkan dulu, kami Kepala Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abak, Lumajang Ilir. Nama kami Ari Mediansa, SPJ, MPD. Jadi menjawab pertanyaan Bung tadi, kenapa beberapa desa hampir rata-rata desa persiapan di Kabupaten Pali gagal untuk menjadi desa definitif. Berhubung di desa kami sendiri itu ada 2 desa persiapan yang sama-sama ikut gagal menjadi desa definitif sesuai dengan peraturan Permendagri bahwa syarat mutlak desa persiapan menjadi desa definitif itu dengan KK minimal 800 KK, jumlah jiwa minimal 4.000 jiwa itu setiap desa. Jadi desa persiapan harus memiliki 800 KK atau 4.000 jiwa, begitupun desa definitifnya tidak boleh kurang dari 800 KK dan 4.000 jiwa. Jadi kita melihat, sebenarnya kita sudah melihat ada beberapa desa yang sudah definitif sebelum ada wacana untuk pemekaran kembali desa-desa yang ada di Kabupaten Pali. Itu seperti Purun Timur, Gunung Raja. Nah, itu semua penduduknya itu di bawah daripada 4.000 penduduk atau kakaknya kurang dari 800. Nah, bagaimana untuk menyikapinya kira-kira Bapak Kepala Desa untuk memperjuangkan kembali desa ini supaya terjadi pemekaran? Apa wacana Bapak Kepala Desa untuk melakukan hal ini? Jadi kalau kami sendiri sebenarnya kami sangat berharap desa-desa ini menjadi desa definitif, karena desa Babat sendiri termasuk salah satu desa yang wilayahnya luas, cakupan wilayahnya luas, kemudian penduduknya lebih kurang total penduduk 5.000 jiwa dengan KK 1.300 lebih. Jadi kita lihat sebelum peraturan pemerintah pusat atau moratorium tentang pemekaran itu muncul, itu ada beberapa desa yang telah terlebih dahulu mekar dan menjadi desa definitif. Dan harapan kami paling tidak syarat untuk pemekaran ini kembali seperti peraturan lama, yaitu kalau tidak salah itu 600 KK, total 3.000 jiwa, 3.000 penduduk untuk syaratnya. Jadi itu syaratnya bisa lebih ringan dan ditambah dengan syarat kesulitan geografis wilayah. Karena contohnya di Babat sendiri itu ada desa persiapan Simpang 3 Babat, itu jaraknya dari desa induk lebih kurang 10 km, dan itu menjadi kesulitan kami desa definitif untuk mengcover seluruh permasalahan yang ada di desa persiapan Simpang 3 Babat sendiri, karena di situ sudah ada lebih kurang 2.250 KK. Dan harapan kami terhadap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar syarat pemekaran desa ini bisa lebih ringan, karena setelah kami baca itu ada desa yang di Kabupaten Puncak, Papua kalau tidak salah, satu desa itu penduduknya cuma ada 19 orang, itu sudah bisa disebut desa. Dan ada lagi yang lebih berat dari kami, lebih parah, itu ada di Kabupaten di Kota Bekasi kalau tidak salah, desanya jumlah penduduknya 80.000 lebih. Jadi maksud kami
pemerintah pusat bisa lebih bijak dalam menentukan syarat-syarat ini agar desa-desa ini bisa berkembang lebih baik ke depan, karena itu adalah tujuan kita bersama. Ya. Mungkin itu. Terkait permasalahan desa-desa persiapan kemarin itu sudah dikembalikan kepada desa induk. Ya, secara otomatis aset ataupun jejak-jejak pemerintahan mereka kemarin itu semuanya dikembalikan kepada induk. Nah, untuk saat ini Bapak Kepala Desa Babat telah melakukan upaya apa untuk melakukan atau menertibkan kembali desa-desa tersebut? Oke. Jadi untuk saat ini kami lagi penertiban aset. Jadi aset-aset yang ada di desa persiapan, karena kemarin desa persiapan masih menginduk ke desa induk atau desa definitif, dan secara otomatis segala sesuatu yang dilaksanakan oleh desa persiapan itu melalui APBDes desa induk. Maka setelah desa persiapan dibubarkan, secara otomatis seluruh aset desa persiapan itu menjadi aset desa induk. Saat ini kami lagi penertiban aset-aset tersebut, apakah masih baik, masih bagus, atau sudah ada yang rusak. Nanti kalau sudah terkumpul data-datanya, akan kami laksanakan serah terima aset dengan mantan kepala desa persiapan agar aset-aset tersebut bisa kita masukkan di aset desa induk. Itu terkait masalah aset. Ya. Ini terkait masalah perangkat, Pak Kades. Masalah perangkat itu bagaimana perangkat-perangkat yang mantan atau bekas desa persiapan yang tidak jadi itu untuk menjalankan pemerintahan di desa Babat sendiri, karena pemerintahan itu otomatis wilayahnya melebar. Bagaimana menetapkan kapan dan upaya apa yang kira-kira yang lebih efektif? Jadi untuk perangkat desa persiapan sendiri, setelah keluarnya surat dari Dinas PMD yang menyatakan telah habis masa jabatan perangkat desa persiapan bersama kadesnya, itu kan secara otomatis tidak ada lagi perangkat desa persiapan. Namun kami sendiri sebagai desa definitif, karena sejak 2 tahun kami memimpin desa Babat, segala permasalahan yang ada di desa persiapan maupun desa induk itu kami pecahkan bersama-sama bersama pemerintah desa persiapan. Jadi secara tidak langsung kami tidak terkejut lagi dengan keadaan seperti ini, karena masyarakat kami sendiri sudah biasa berurusan dengan desa induk. Jadi paling kami merujuk dari dusun-dusun yang mungkin penduduknya sudah banyak, rencana kami akan kami usulkan untuk pemekaran dusun, karena salah satu dusun itu ada yang kakaknya lebih dari 300 jiwa, 300 kakak. Nah, itu kami usulkan dipecah menjadi 2 dusun. Nah, untuk penambahan ini kami tambahkan usulan 2 dusun pemekaran. Jadi dari 8 dusun menjadi 10 dusun. Terkait anggarannya, Pak. Karena selama ini mereka lepas dalam anggaran ataupun dana-dana untuk memberikan istilahnya insentif untuk perangkat desa mereka selama ini. Nah, sementara ini anggaran tidak bertambah, dan perangkatnya membesar atau menambah. Bagaimana kepala desa Babat sendiri untuk mengatasi ini? Jadi memang untuk saat ini kami belum mendapat pagu anggaran dana desa yang dari kabupaten atau yang biasa kita sebut ADD. Namun kami yakin untuk mengcover penambahan kardus itu masih mencukupi, karena sistem pembagiannya kemarin kan desa persiapan itu untuk 2 desa persiapan itu menyerap anggaran ADD desa induk 30%. Secara otomatis 30% itu kan kembali lagi ke induk. Yang biasanya kami hanya melaksanakan atau mendapat 70% dari ADD, 30%-nya ke desa definitif,
Nah, ini secara otomatis 30%-nya kembali lagi ke desa induk, dan setelah kami hitung kemarin, alhamdulillah masih cukup. Tapi harapan kami ADD ini juga bertambah, atau paling tidak ke depan jangan ada lagi pemangkasan. Oke, terima kasih Pak Kades atas informasi dan berita yang kita terima hari ini. Semoga apa yang terjadi di Kabupaten Pale ini bisa terlaksana dengan baik, dan apa yang harapan kita untuk Desa Pemakaran bisa dilaksanakan lagi. Oke.